Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang amanah, tapi kita tidak hanya belajar teori. Kita akan mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari kalian. Karena sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa amanah itu bukan hanya cuma konsep, tapi juga sesuatu yang biasa kita lakukan setiap hari dengan sadar atau tidak sadar. Nah, sekarang coba kalian bayangkan ketika kalian dititipi uang oleh orang tua kalian. Nah, untuk membeli sesuatu. Kemudian, kalian malah membelanjakan uang itu untuk hal lain. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah itu suatu yang amanah atau bukan. Itu amanah atau bukan? Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa kita lihat dari pengertian amanah, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan seseorang untuk dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Atau dijaga dan disampaikan dengan benar. Artinya, setiap kepercayaan itu ada tanggung jawabnya. Seperti tadi, kalian dipercayakan orang tua untuk membeli sesuatu dengan uang itu, tapi malah membelanjakannya untuk hal lain. Nah, itu adalah berarti kalian tidak amanah, begitu. Seharusnya kalian belanjakan uang itu untuk hal yang dipercayakan tadi oleh orang tua kalian. Selanjutnya adalah kenapa amanah itu penting? Yang pertama, amanah merupakan pondasi hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Misal, kalau kita jadi orang amanah, teman kita bisa percaya kepada kita. Tapi kalau nggak amanah, teman tidak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, tanpa amanah tidak akan ada kepercayaan dalam keluarga, pertemanan, maupun masyarakat. Misal, jadinya saling berprasangka buruk. Kemudian yang ketiga, amanah juga menjadi tanda keimanan seseorang. Orang yang amanah akan lebih mudah dipercaya dalam berbagai urusan. Maka dengan itu, kalau di dunia ini tidak ada orang yang amanah, teman tidak bisa dipercaya, janji sering dilanggar, maka kehidupan akan kacau. Itulah kenapa amanah itu penting, karena menjadi dasar kepercayaan dalam kehidupan kita semua. Nah, dalam Islam sendiri, amanah bukan sekedar sikap baik, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Artinya, menjaga amanah itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Dalam sebuah hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanat. Artinya, kalau kita tidak amanah, berarti kita termasuk yang bukan beriman. Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang yang amanah. Karena Rasulullah SAW dahulu dikenal dengan gelar Al-Amin yang terpercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, sekarang kita tanyakan diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya seperti itu? Dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Nah, sekarang kita lihat kepada pembagian amanah. Amanah itu ternyata luas ya, tidak hanya soal barang. Tapi ada 3 pembagiannya. Yang pertama itu amanah kepada Allah, yang kedua itu amanah kepada sesama manusia, ketiga amanah kepada diri sendiri. Contoh amanah kepada Allah itu apa? Itu pertama sholat dan ibadah lainnya seperti puasa dan lain sebagainya. Kemudian amanah kepada sesama manusia, misalnya menjaga kepercayaan, gitu, menjaga janji. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Contoh, menjaga waktu dan kesehatan. Misalnya kalian sering makan makanan yang kurang sehat. Nah, itu berarti amanah kepada diri sendiri itu belum dijaga dengan baik. Kemudian selanjutnya, ada amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mengembalikan barang pinjaman tepat waktu, contohnya, misalnya kalian minjam suatu barang ke teman, itu dibalikan
tepat waktu. Misalnya minjemnya 3 hari, ya dibalikin 3 hari kemudian. Tidak menyontek saat ujian. Ini jelas ya. Menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Artinya tugasnya dikerjakan dengan baik. Menjaga rahasia teman. Nah, ini biasanya sering kita dititipi jadi tempat curhat. Nah, kemudian temannya bilang, tolong jaga rahasia ya, gitu. Nah, itu adalah amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk kita jaga. Kemudian, datang tepat waktu sesuai janji. Ya, seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dari semua ini, mana yang paling sering kalian lakukan dan mana yang masih sulit untuk kalian lakukan? Nah, selanjutnya ada amanah di era digital nih. Di zaman sekarang amanah juga ada di dunia digital. Contoh ya, tidak menyebarkan chat pribadi, tidak menyebarkan hoax, tidak membuka aib orang di media sosial. Nah, kadang kita anggap cuma sedikit, cuma share. Padahal itu bisa jadi bentuk penyalahgunaan amanah. Begitu ya, tetap dijaga meskipun di era digital sekalipun. Tuh, contohnya tuh, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, anti hoax, menjaga privasi orang lain, chat, foto, data pribadi, tidak menyalahgunakan media sosial, menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri orang amanah. Coba perhatikan apakah kalian termasuk pada ciri-ciri tersebut. Pertama, jujur dalam perkataan dan tindakan. Nah, apakah kalian termasuknya? Kemudian, bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian, menjaga kepercayaan orang lain. Disiplin dan konsisten. Dan tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, biasanya orang seperti ini lebih sering dipercaya ya sama teman-temannya. Begitu. Adapun hikmah bersikap amanah, kalau kita amanah, kita akan merasakan mendapat kepercayaan dari orang lain, misal jadi tempat curhat, dijadikan pemimpin, hidup lebih tenang dan nyaman, slow living, menjadi pribadi yang dihargai. Orang-orang di sekitar kita akan lebih menghargai kita, mendapat keberkahan hidup, dan juga lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita tidak amanah, orang tidak percaya lagi, artinya hilangnya kepercayaan dari orang lain. Dijauhi dari pergaulan, dalam pergaulan. Hubungan rusak, nggak punya teman, menimbulkan konflik dan permusuhan. Jadi salah paham satu sama lain. Karena itu tadinya kamu tidak amanah. Termasuk ciri orang munafik. Karena di sebuah hadis juga dikatakan, apabila berkata ia khianat, gitu kan. Apabila janji ia mengingkari, gitu. Mendapat dosa dan kerugian di akhirat. Sudah jelas bahwasanya dalam Islam itu amanah juga suatu kewajiban dan perintah dari Allah langsung untuk menjadi orang yang amanah. Nah, sekarang coba kalian renungkan bersama. Apakah saya sudah menjaga amanah yang diberikan? Apakah saya pernah mengingkari janji? Apakah saya menjaga rahasia orang lain? Bagaimana saya menggunakan waktu dan tanggung jawab saya? Silakan jawab masing-masing. Tidak apa-apa kalau jawabannya iya, yang penting kita sadar dan mau memperbaiki. Jangan dilakukan terus-menerus. Kita introspeksi diri, muhasabah diri, bagian mana yang perlu diperbaiki. Begitu ya. Nah, kesimpulannya adalah amanah adalah sikap menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang mencakup hubungan dengan Allah, manusia, dan diri sendiri. Bukan cuma sesama manusia, tapi juga dengan Allah dan diri sendiri. Menjadi pribadi amanah berarti menjadi pribadi yang dipercaya dan dihormati. Tidak ada ruginya menjadi orang yang amanah. Amanah adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat.
Maka seperti itu materinya hari ini. Semoga dengan materi amanah ini menjadi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah jadi orang yang amanah meski tidak dilihat oleh orang, karena merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.